Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Eka Hardiana. Di sini saya akan share materi Excel untuk lanjutan dari sebelumnya. Nah, teman-teman sebelumnya sudah belajar yang namanya fungsi absolut dan relatif. Nah, nanti di sini tentunya itu akan digunakan lagi dalam latihan ini. Nah, sehingga nanti kalau misalnya yang materi sebelumnya belum dipahami, silahkan dipahami dulu. Jadi biar nanti tidak bingung ketika belajar if ini. Nah, if ini nanti ada beberapa jenis sebenarnya yang bisa dikombinasikan dengan beberapa rumus. Ada if tunggal, ada if majemuk, ada if boolean, dan nanti ada gabungan antara lookup dengan if. Nah, itu yang dasar dulu kita akan belajar tentang if tunggal. Nah, kapan kita menggunakan if? Kalau yang sebelumnya itu rumus-rumus atau formula yang kita kerjakan itu sifatnya adalah langsung. Jadi hasilnya itu merupakan hasil langsung dari rumus yang Anda buat. Gitu. Tidak ada istilahnya kondisi. Nah, yang sebelumnya sempat ada kondisi itu adalah beberapa, misalkan ada count if, ada sum if. Gitu. Jadi kita menjumlahkan atau menghitung berdasarkan kondisi tertentu. Nah, lebih lanjut tentang if ini, nanti di sini setiap rumus yang kita buat nanti harus sesuai dengan syaratnya nanti. Jadi ada syarat, ada pernyataan jika memenuhi syarat, ada yang tidak memenuhi syarat. Nah, formula dasar if itu nanti adalah seperti ini. Yang pertama ada syaratnya. Kemudian yang berikutnya ada kondisi jika memenuhi syarat atau true, dan kondisi jika tidak memenuhi syarat atau false. Ya, formula if-nya seperti ini. Nah, syarat ini nanti akan ada banyak sekali kombinasi yang nanti membuat if ini nanti berbeda-beda tergantung studi kasusnya. Nah, misalnya kita coba saja langsung studi kasus yang tersedia di sini. Ada 3 soal di sheet pertama. Yang pertama ada nilai 60 ke atas maka lulus, selain itu ulang. Nah, syarat dari sini adalah nilainya itu lebih besar sama dengan 60, jadi 60 ke atas. Ini seperti yang saya share sebelumnya, nanti ada lebih besar sama dengan, ada lebih kecil sama dengan. Nah, ini mungkin sudah sering Anda pahami atau gunakan. Nah, di sini syaratnya itu apa? Jadi kita harus tentukan dulu. Jadi sama dengan if. Gitu. Jadi syaratnya nanti mau kita membandingkan dua buah hal gitu. Kalau misalnya syarat ini, apa sama dengan apa lebih besar dari apa lebih kecil dari apa, atau yang lainnya. Sehingga nanti ada dua hal yang dibandingkan. Jangan nanti langsung lebih besar dari 60 ke atas, kan seperti itu. Dia ada dua hal di sini. Apa yang lebih besar dari 60? Di sini ada nilainya. Nah, kita lihat di sini nilainya adalah C5. Sehingga C5 ini lebih besar sama dengan 60. Nah, ini adalah sebuah syarat. Syarat untuk apa? Supaya lulus. Sehingga di sini di pernyataan ini Anda isikan lulus. Kemudian jika tidak memenuhi syarat, maka otomatis munculnya ulang. Sehingga di sini adalah ulang. Nah, di sini ada dua jenis tipenya. Ada yang tanda petik, ada yang tidak tanda petik. Kalau misalnya tanda petik ini untuk karakter ya, atau string. Kalau misalnya tanpa tanda petik, di sini misalnya 60 untuk angka. Jadi tanpa tanda petik. Kalau misalnya nanti berupa karakter harus isi tanda petik. Ya, jangan sampai nanti tidak isi tanda petik karena nanti errornya bisa ada error name-nya gitu. Kalau misalnya angka sebenarnya boleh tidak isi tanda petik, tapi nanti kan ada beberapa error. Seperti format selnya kita tidak bisa format angka kalau misalnya diisikan tanda petik. Nah, sehingga nanti sekali lagi kalau misalnya ada dia berupa karakter 1, 2, 3, A, B sampai Z, itu harus diapit dengan tanda petik 2 kali. Jadi diapit dengan tanda petik 2, kemudian kalau misalnya berupa angka tidak usah. Atau berupa alamat sel tidak usah, langsung klik saja. Nah, jadi kalau misalnya nanti saya membuat rumus ini, nanti ketika saya membilang rumusnya, saya tidak akan bilang if sama dengan kurung buka C5. Nah, jadi di sini adalah nanti bacaan seperti bahasa kita sendiri. Jadi jika nilainya itu lebih besar sama dengan 60 ya, maka lulus. Selain itu ulang. Ya. Nanti saya akan bilang seperti ini. Jadi ketika saya bilang jika nilai ya, ketika saya bilang jika berarti teman-teman sudah siap dengan sama dengan if kurung buka.
Ya, jika berarti sama dengan if kurung buka. Nilai lebih besar dari nilai lebih besar sama dengan 60. Berarti nilai itu yang mana? Sesuai dengan soalnya nanti. Nilai berarti adalah C5. Tidak usah diketik C5-nya, langsung diklik saja. Sama dengan 60, berarti 60 ya, berarti kita ketik sendiri 60. Maka, jadi ketika saya bilang maka, teman-teman sudah siap dengan koma atau titik koma. Nah, sama sudah saya ajarkan sebelumnya, koma untuk ya bahasa Inggris, udah titik koma, untuk bahasa Indonesia. Tergantung settingan komputernya. Nah, langsung coba saja teman-teman di sini. Sama seperti yang tadi saya bilang di sini, jika nilai lebih besar sama dengan 60, nah di sini sama dengan jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka lulus. Nah, selain itu ulang. Nah, ini kalau misalnya saya gunakan inilah titik koma. Nah, seperti saya bilang tadi, settingan komputer saya adalah bahasa Inggris. Nah, di sini bahasa Inggris sehingga nanti ini bukan pakai titik koma, tapi pakainya koma. Nah, nanti itu kan errornya. Nah, tahu titik koma atau koma yang dipakai, silahkan gunakan ini. Ini kan ada penjelasan rumusnya menggunakan koma. Jadi kalau teman-teman copy saja. Ya. Jadi saya ulang lagi sekali. Ya. Di sini sama dengan jika nilainya lebih besar sama dengan 65, ya, maka lulus. Selain itu ulang. Ya. Nah, ini teman-teman kira-kira. Jadi ada syaratnya, kemudian jika memenuhi syarat, jika tidak memenuhi syarat. Nah, kemudian berikutnya ada diskon. Nah, diskon seperti ini. Diskon itu di atas 30.000, maka diskon 10%. Selain itu tidak. Nah, tapi yang munculnya bukan 10%-nya yang muncul, tetapi nanti muncul hasil dari diskon itu. Nah, kita sudah tahu kalau misalnya mencari diskon, kita sudah dapat diskon 30%. Gimana cara mencari uangnya? Berarti 30% dikali total harganya itu. Misalnya 10% berarti 10 kali 50. Sehingga hasilnya adalah 5.000. Bukan diskonnya yang muncul. Nah, biasanya kalau soal-soal seperti itu, atau misalkan kasus seperti itu, walaupun dibilang diskon misalkan, tetap harus dikalikan dengan apa yang diberi diskon itu. Nah, di sini misalkan contohnya adalah diskonnya adalah berdasarkan total bayar. Di sini jika total bayarnya ini lebih di atas 30.000, berarti di atas lebih besar dari 30.000. Maka di sini otomatis dapat diskon 10% dari total bayarnya. Ya, pindahkan ke atas. Selain itu, otomatis 0, tidak dapat diskon. Nah, sama di sini, jika total bayar di atas 30.000, maka diskon 10% dari total bayar, selain itu 0, tutup. Nah, mungkin sudah mulai paham. Lanjut yang terakhir di sini contohnya adalah ikuti saja sama. Syaratnya pertama jika pembayaran lebih besar sama dengan harga barang, ya, maka lunas. Selain itu kredit. Ya. Ini seperti logika Anda sendiri. Jadi di sini. Yang penting nanti teman-teman bisa mengartikan soal ini ke bahasa sendiri dulu kalau sudah dituliskan ke rumus. Nah, jadi saya yakin tidak ada kesulitan. Kenapa sini disebut if tunggal? Karena itu cuma satu. Ya. Ini adalah formula if tunggal. Karena nanti di sini cuma satu, ya. If-nya cuma satu. Jadi cuma ada satu syarat, atau kondisi true atau false. Nah, lanjut yang berikutnya ada if majemuk. If majemuk ini adalah gabungan dari if tunggal itu. Kalau kita lihat tadi, di sini ada kondisinya cuma dua. Dia kredit atau lunas. Diskon atau tidak dapat diskon. Ini adalah lulus sama ulang. Jadi kondisinya cuma ada dua. Nah, gimana kalau misalnya kondisinya tiga, gitu. Misalnya seperti ini, ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Ada jurusan impor, eksim, sekretaris, dan desain grafis. Ada 4 di sini. Di sini juga ada grade-nya A, B, dan C, dan D. Nah, tentunya kita tidak bisa menggunakan yang tadi. Kita harus menggunakan lebih dari satu if. Nah, sekarang ini adalah if
formula if majemuk. Formula if majemuk. Di sini bentuknya sama, if syarat 1. Nah, saya bilang syarat 1 karena nanti kemungkinan ada dua syarat lagi. Misalnya jika syarat true 1. Nah, kemudian jika memenuhi syarat 1 maka otomatis akan munculnya apa? Nah, kemudian selain itu if lagi syarat 2, di sini adalah true 2. Ya. Kemudian kalau misalnya ada kondisi lagi if lagi syarat ke n true ke n. Ya. Nah, dan seterusnya sampai nanti terakhir adalah false. Nah, ini nanti terakhir adalah false. Tutup sebanyak if-nya. Nah, nanti kemungkinan nanti if ini tidak terbatas sampai nanti 255 ya, bisa sampai 255 if kalau nggak salah. Ya. Tapi nanti kita jarang menggunakan seperti ini ya. Kalau misalnya if-nya sudah sampai 10 itu sudah membingungkan nanti rumusnya. Sehingga nanti kalau kita mengatasi hal seperti ini, kita bisa menggunakan lookup. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas seperti itu. Nah, di sini adalah syarat 1 true 1, if lagi syarat 2 true 2. Nah, terakhir adalah baru false. Nah, jumlah if yang kita perlukan itu adalah jumlah kondisi dikurangi 1. Nah, kalau tadi cuma 2 kondisi berarti kalau misalnya lulus sama ulang, berarti kondisinya 2, sehingga if-nya cuma 1. Ya. Jumlah if yang diperlukan minimum itu adalah jumlah kondisi dikurangi 1. Kalau if-nya 2, kondisinya 2, berarti if-nya cuma 1. Ya, 1 if. Nah, kalau kondisinya 3, berarti cuma 2 if. Dan seterusnya. Jadi jumlah if dikurangi 1. Nah, bagaimana penulisannya? Kita coba di sini sekarang. Kita kerjakan yang paling mudah dulu, yang paling sedikit ada if-nya. Di sini ada 3 kondisi, golongan 1, golongan 2, golongan 3, sehingga if-nya cuma 2. Ya, saya ulang di sini bacanya. Jika golongan sama dengan 1, nah ingat satunya bukan berupa angka, jadi tidak usah isi tanda petik, maka otomatis munculnya di sini adalah 1.500.000. Tidak usah diisi tanda baca, tidak usah diisi pemisah ribuan, tidak usah. 1,0500 itu tidak usah diisi. Kemudian berikutnya lanjut lagi yang sekarang yang kondisi yang kedua. Jika golongan sama dengan 2, maka munculnya adalah 900. Nah, sisanya selain itu langsung false-nya, tidak usah si if lagi. 750. Kita menggunakan 2 if, sehingga sini tutupnya adalah 2. Nah, ya di sini formatnya boleh menggunakan ini ya. Ya. Nah, ini kira-kira untuk yang if. Jadi kalau misalnya saya baca di sini, jika golongan sama dengan 1, maka 1.500.000. Jika golongan sama dengan 2, maka 900. Selain itu sisanya 750. Tutup sebanyak 2 if. Nah, berikutnya adalah kode kelas di sini. Nah, di sini ada kode kelasnya ini, ada 4 di sini ya, ada 4 kode kelas, sehingga di sini kita gunakan 3 if harusnya. Ya, yang pertama, jika kode kelas sama dengan i, nah ingat ya, ini berupa karakter harus dihapit. Ya, maka hasilnya nanti adalah informatika. Ya, kemudian lanjut lagi, jika kode kelas sama dengan e, ya. Nah, nanti teman-teman jangan usahakan nanti referensi dari sel yang sama. Misalnya jika sama i, jangan dicari yang i, dan tidak usah dicari yang i, tetap mengacu ke kode kelas yang sebelah kiri ini. Jika kode kelas sama dengan e, berarti tetap di sini, tetap kode kelas yang sebelah kirinya. Nah, biasanya ada yang salah seperti itu. Jika sama dengan e, berarti yang dicari yang di e, jadi yang diketik adalah yang di 8 ini, bukan yang F5, F8 yang diklik. Tetap mengacu di sel yang sebelah kirinya. Jika kode kelas sama dengan E, maka di sini otomatis munculnya adalah exim. Ya,
jika kode kelas sama dengan S, maka munculnya adalah sekretaris. Nah, selain itu sisanya, ingat yang terakhir, langsung munculnya adalah desain grafis. Tutup sebanyak if-nya 3. Nah, ini kira-kira teman-teman. Nah, lanjut yang terakhir di sini. Nah, di sini lalu yang terakhir seperti ini formatnya adalah ada rentangan, tetapi kita tidak usah mengisikan 2 rentangan, kita pilih salah satu. Tapi yang milih ini harus benar, jadi jangan teman-teman sampai salah pilih nanti. Misalkan yang teman-teman pilih adalah lebih besar sama dengan 85. Yang keduanya harus juga sama tandanya, lebih besar sama dengan 70. Lebih besar sama dengan 60. Jangan di sini menggunakan lebih kecil dari 65. Kalau misalnya ini lebih besar sama dengan 65, di sini lebih kecil sama dengan 65, berarti otomatis ini juga lebih kecil sama dengan 85 di sini. Ya, saya ulang di sini. Cara mencari rentangan seperti ini, misalnya yang pertama lebih besar sama dengan 85. Yang kedua harusnya lebih besar sama dengan 70. Yang kedua lebih besar sama dengan 60. Nah, ini adalah sisanya. Jangan teman-teman menggunakan seperti ini, lebih besar sama dengan 85, lebih kecil sama dengan lebih kecil dari 85, ini adalah lebih kecil dari 70, ini sisanya. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan yang format seperti ini, berarti yang 70 sama ini masuknya ke sini. Sifat if itu adalah dia akan mengecek dari kondisi yang paling pertama dulu. Kalau sudah ketemu, dia tidak akan menjalankan lagi yang sebelahnya. Nah, kalau misalnya nilainya adalah, anggap saja nilainya adalah 82, ini kan tidak memenuhi, berarti dia ke bawah, berarti ini yang memenuhi. Benar ya? Kalau nilai 60 gimana? Nilai 60 harusnya kan masuknya ke sini, tapi karena teman-teman buat seperti ini, dia masuknya ke sini lebih kecil dari 85. Nah, beda kalau hal ini. Lebih besar dari 85, 60 itu berarti tidak. Apa lebih besar dari 70 juga tidak. Lebih besar dari 60, iya, berarti maksudnya adalah ke sini nanti harusnya. Nah, sehingga teman-teman kalau misalnya buat seperti ini, usahakan tandanya sama. Lebih besar sama dengan 85, berarti sini juga lebih besar sama dengan 85. Jangan pakai yang lebih kecil dari 85 ini. Berarti salah. Nah, coba di sini. Jika nilai lebih besar sama dengan 85, ya, maka otomatis grade-nya A. Selain itu, jika nilai lebih besar sama dengan 70, maka nilainya adalah grade-nya adalah B. Selain itu, jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka grade-nya adalah C. Nah, selain itu otomatis sisanya D. Nah, tutup sebanyak 3 if-nya. Nah, ini kira-kira teman-teman. Ini adalah kasus yang standar, artinya yang mungkin jarang nanti diimplementasikan ke dalam sebuah tempat kerja gitu ya. Nah, ini standar sekali. Nah, di tempat kerja mungkin nanti akan ada penambahan. Nah, seperti ini misalkan itu tempat kerja gitu. Kalau ini kan tadi masih standar sekali gitu. Langsung kondisinya, langsung hasilnya. Jarang. Nah, di tempat kerja bisa format seperti ini atau seperti ini. Nah, ini kasus aslinya ini atau seperti ini kasus aslinya. Nah, saya akan contohkan dua latihan saja. Ya, nanti teman-teman boleh dilanjutkan ke yang lainnya. Gitu. Nah, karena kalau misalnya saya kan kalau sudah memahami dengan benar, nanti semua latihannya bisa, walaupun nanti harus pelan-pelan ya. Nah, kalau misalnya belum bisa, silahkan diulang lagi videonya yang belum bisa. Nah, di sini contohnya adalah sederhana, saya langsung percepat saja. Kolom total isi dengan perkalian antara jumlah barang dengan harga satuan. Berarti ini adalah perkalian jumlah barang dikalikan dengan harga satuan. Nah, ini standar rumusnya. Jadi tidak ada masalah harusnya. Tinggal dikali biasa. Diskon. Nah, ini diskon karena ada if-nya. Diskon sebesar 10% diberikan kepada para pembeli secara tunai. Nah, di sini diskon 10% tapi ada syaratnya, yaitu tunai. Sehingga sini kita harus ketikkan syarat dulu. Jika, nah kodenya tunai. Jadi Anda harus tahu yang mana tunai itu yang mana di sini. Jika ini sama dengan tunai, maka otomatis dapatnya adalah diskonnya 10%, 10% dikali totalnya lagi. Ya, dikali totalnya langsung 10% saja. Selain itu 0 ya. Nah, di sini
Jika kode sama dengan tunai, maka diskon 10% dari total, selain itu 0. Nah, bayarnya gimana? Bayarnya gampang. Total dikurangi diskon. Ya. Nggak ada kesulitan harusnya. Lanjut ke latih 2. Nah, ini perlu pemikiran sedikit. Pegawai dianggap lembur jika jam kerja lebih dari 40 jam. Nah, nanti akan muncul jam lemburnya di sini. Ya. Kalau misalnya kita lihat kita manual dulu di sini, berarti di sini akan jam lemburnya 0. Ya. Ini jam lemburnya 0 karena dia tidak lebih dari 40 jam. Di sini jam lemburnya 2. Ini adalah 0. Di sini jam lemburnya 0 juga. Ini adalah 5. Nah, di sini cara mencari jam lemburnya bagaimana? Jam lemburnya adalah jam kerja dikurangi 40. Kenapa 40? Karena batasnya itu adalah 40. Tapi yang nanti dikurangi jika dia lembur. Gitu. Nah, jika lembur. Sehingga di sini adalah jika lembur. Jika lembur itu artinya jika jam kerjanya lebih dari 40, maka dia lembur. Saya ulang, jika jam kerjanya lebih dari 40, maka dia lembur. Bukan tulisan lembur yang muncul, tetapi jumlah jam lemburnya. Nah, di sini sehingga cara mencari jam lemburnya adalah jam kerja ini, seperti yang tadi ini dapatnya 2 adalah jam kerja ini kita kurangi adalah 40. Nah, selain itu 0. Nah, di sini teman-teman. Nah, sini akan muncul 2, 5. Jadi selisih dari jam kerja dikurangi 40. Total gaji gimana? Total gaji ditentukan dengan rumus gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, ini walaupun rumusnya panjang, tetapi teman-teman tinggal silahkan ikuti saja. Sama dengan yang pertama gaji pokok dulu. Gaji pokok adalah jam kerja dikali gaji per jam. Jam kerja dikali gaji per jam. Nah, ini harus absolut. Nah, silahkan cek materi sebelumnya tentang absolut. Jam kerja dikali gaji per jam. Ini baru gaji pokok ditambah sekarang gaji lembur. Nah, gaji lemburnya adalah 1,5. Nah, ingat ya teman-teman di sini. Kalau settingan ini untuk pemisah rumus, pemisah parameter rumus, fungsi ya. Yang ini untuk koma. Kalau bahasa Indonesia menggunakan koma untuk Indonesia, kalau bahasa Inggris menggunakan titik. Nah, contohnya adalah 1,5. Ini adalah 1,5. Nah, ini yang penting. Ini baru gaji pokok. Sekarang gaji lembur 1,5 kali jam lembur. Nah, kali sebelah kiri dikali gaji per jam. Sama seperti di sini. Absolut. F4. Ya. Nah, ini kira-kira latihan 2. Nah, latihan 3 harusnya bisa. Nah, harusnya bisa. Silahkan nanti dikerjakan. Kalau misal ada kesulitan, saya akan share di komentar atau di video yang berikutnya. Nah, ini kira-kira teman-teman ada 2 jenis soal di sini ya. Ini adalah mencari tunjangan anak. Kemudian berikutnya latihan 4 ini adalah mencari banyak yang kita perlu cari. Saya yakin yang nanti sulit itu adalah yang di sini. Ya, tapi kalau misalnya Anda pahami lebih detail pasti bisa. Ya, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.